Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang bertema iddah bagi wanita yang suaminya wafat, yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 dan 240. Perkenalkan, saya Nurhayati, NIM 111993, dan ada teman saya Safiil Anam, NIM 111994, dan Farhan Salim, NIM 111995. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234, dalam hal wanita yang ditinggal mati suaminya tidak dalam keadaan hamil itu, masa iddah atau masa tunggunya yaitu 4 bulan 10 hari. Seperti mana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah, yaitu dan orang-orang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istrinya menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila akhir iddah mereka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka di sini dijelaskan bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 230 ini menjelaskan masa tunggu atau masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tanpa keadaan hamil, tidak dalam keadaan hamil ini, masa tunggunya yaitu 4 bulan 10 hari. Selanjutnya saya persilahkan teman saya Mas Safiil Anam. Selanjutnya, hal-hal dan larangan-larangan bagi wanita yang masih dalam iddah wafat. Larangan-larangan diharamkan bagi wanita yang masih dalam iddah wafat, yaitu wanita yang menjalani masa iddah terlarang menerima khitbah atau pinangan. Jika seorang pria ingin menikahi wanita tersebut, maksudnya tidak boleh disampaikan secara terbuka dan terang-terangan, tetapi lewat sindiran. Kedua, menikah. Menerima pinangan saja diharamkan, apalagi menikah. Jika ingin menikah, maka wanita yang bersangkutan harus menunggu masa iddahnya selesai. Jika dipaksa, maka pernikahan yang terjadi dihukum haram. Aturan fikih menyatakan pernikahan itu tidak sah. Ketiga, berhias atau berdandan. Jika dimaksud berhias menurut kaidah fikih dalam hal ini seperti menggunakan perhiasan emas, perak, atau sutra, menggunakan minyak wangi, celak mata, pewarna kuku, dan memakai baju dengan warna mencolok seperti merah atau kuning juga termasuk berhias. Selama masa iddah ada beberapa hak-hak yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita. Beberapa di antaranya yaitu perempuan yang sedang beriddah karena ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapat nafkah walaupun dalam keadaan hamil. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk iddah, yakni tidak bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian warna mencorok semisal kuning atau merah, yang dimaksudkan untuk berdandan jika tidak diperkenakan mengenakan wangi-wangian baik pada badan atau pakaian. Perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan baik karena talak bain sugro
talak bain kubro atau karena fasa berkewajiban untuk selalu berada di rumah. Ia juga tidak boleh keluar dari rumah itu kecuali karena ada kebutuhan. Adapun kebutuhan keluar rumahnya di siang hari seperti untuk bekerja dan belanja kebutuhan. Bahkan untuk kebutuhan mendesak pada malam hari pun ia boleh keluar dengan catatan ia kembali pulang dan bermalam di rumah tersebut, kecuali memang ada ketakutan yang menimpa diri, anak-anak, dan hartanya. Perempuan yang tengah menjalani iddah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baik walaupun berupa sindiran, sebagaimana dalam ayat Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235, dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Selanjutnya, ayat 234 ada hubungannya atau kaitannya dengan ayat 420. Yang pertama, ayat 234. Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Walaupun ayat ini kelihatannya umum, mencakup semua wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun ada pengecualian, yaitu yang tidak dalam keadaan hamil. Sebab untuk wanita hamil telah ada hukum yang lain pada ayat yang lain. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 240. Yang kedua, selama masa iddah, ia tidak boleh berhias, mempersiapkan diri menerima pinangan atau memberi janji untuk menerima pinangan. Demikian juga, ia tidak boleh keluar rumah kecuali karena hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Karena selain masa itu, untuk mengetahui kebersihan rahimnya, hamil atau tidak hamil, juga digunakan sebagai masa berkabung. Manakala ia tidak hamil, maka ia wajib berkabung menghormati tali hubungan suami istri, baik terhadap mendiang suami maupun terhadap keluarga suaminya. Ia harus berkabung selama ia dalam iddah. Setelah habis masa 4 bulan 10 hari tersebut, dibolehkan membuat segala sesuatu tentang dirinya menurut cara yang wajar, umpamanya menerima pinangan, keluar rumah, dan perbuatan lain yang tidak bertentangan dengan agama. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.